Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dalam ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Terlebih dahulu, perkenalkan kami kelompok 1 dengan anggota yang pertama Maizil Putra, yang kedua Lisa Okmayanti, yang ketiga Vinda Rahmatika, dan yang keempat Santi Nadiani dengan fasilitator kami yaitu Bapak Hendra Tanijaya dari Balai Guru Penggerak Sumatera Barat. Kasus yang kami ambil yaitu kasus yang ada di sekolah dasar, yaitu mengenai sistem pencernaan manusia, di mana Pak Dermawan melakukan pembelajaran diferensiasi dengan menentukan strategi dan penilaian yang sesuai dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Persiapan yang dilakukan oleh Pak Dermawan. Pak Dermawan akan mengajar materi tentang cara kerja sistem organ pencernaan manusia minggu depan. Saat merencanakan pembelajaran, dia mempersiapkan sumber belajar seperti poster, diagram, dan berbagai bacaan. Meski tidak ada komputer, dia tetap mengunduh video tentang pencernaan lewat handphonenya untuk murid tertentu yang membutuhkan bantuan lebih. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan serta mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Contohnya, membaca buku, mengamati poster, lalu berdiskusi, mewawancarai petugas UKS, dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan Pak Dermawan? Awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang akan dikuasai. Saling tanya jawab untuk memastikan muridnya paham makna sistem. Selanjutnya, pembentukan kelompok berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Karena tugas pertama setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca dengan kemampuan membaca murid. Tiap kelompok diminta untuk menyelesaikan kegiatan yang disiapkan oleh Pak Dermawan dalam waktu 1 minggu. Keputusan kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan ada 3. Yang pertama, kesiapan. Pak Dermawan mempersiapkan aneka sumber belajar sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya. Yang kedua, melakukan tanya jawab dan contoh untuk memastikan muridnya paham mengenai konsep sistem. Minat. Adanya kebebasan bagi kelompok untuk memilih kegiatan mana yang ingin dikerjakan saat pembelajaran ilmu pengetahuan alam di minggu tersebut, seperti membaca buku kah, mengamati poster kah, wawancara, atau menjawab kartu pertanyaan. Profil pelajar. Adanya fasilitas gaya belajar murid. Yang pertama, visual dengan poster, diagram, dan komik. Kinestetik dengan kartu pertanyaan. Audio visual dengan kegiatan wawancara dan video. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara Pak Dermawan menentukan kebutuhan belajar muridnya yang pertama, menganalisa hasil capaian belajar siswa pada waktu sebelumnya, mempersiapkan beragam sumber belajar berupa poster dan bacaan dari beberapa sumber dengan tingkat kesulitan berbeda. Yang ketiga, dengan asesmen diagnostik terkait kemampuan membaca siswa. Yang keempat, membuat kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka.
Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Proses diferensiasi. Guru mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membacanya agar teks yang dibaca sesuai dengan kemampuan murid. Selama kegiatan, guru memantau pemahaman murid dengan memberi pertanyaan, menunjukkan video pada murid yang kesulitan, dan memasang display tentang konsep kunci materi secara sederhana. Kemudian, kebebasan bagi kelompok untuk memilih kegiatan mana dulu yang ingin dikerjakan saat pembelajaran IPA. Bagaimana Pak Dermawan melakukan penilaian? Pak Dermawan melakukan penilaian selama proses pembelajaran atau kita kenal dengan assessment for learning. Guru memantau pemahaman murid dengan mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid yang memerlukan bantuan atau tantangan lebih, serta membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid diperhatikan. Demikianlah hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.